Lihat, dia wise nggak? Dia bijaksana nggak? Pertanyaannya, apa sih sebetulnya definisi bijaksana ya? Demikian juga kalau kita melihat seorang calon suami, kita mesti lihat bagaimana penguasaan dirinya. Makanya saudara, firman Tuhan bilang seorang yang bisa menguasai diri, bahkan kepada orang tua, apalagi kepada teman. Dia tidak pernah membukakan tentang aib suaminya. Syarat yang lain, kriteria yang lain, bagaimanakah kita itu mencari seorang istri? Di dalam ayat yang ke-26. Kita akan melihat di ayat yang ke-26. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Kita mulai dari ayat 25. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kriteria istri yang lain, lihat dia wise enggak? Dia bijaksana enggak? Pertanyaannya, apa sih sebetulnya definisi bijaksana ya? Saya mencoba mencari tahu ya, definisi bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah kemampuan untuk menghadapi sebuah problem dengan tetap menjaga kedamaian, ketenangan, mengendalikan emosi, dan menyikapi sebuah challenge atau tantangan dengan kepala dingin. Jadi rupanya dari definisi ini, orang yang bijak itu juga berkaitan dengan kemampuan untuk penguasaan diri. Jadi kalau dia punya problem, dia sedang menghadapi sebuah konflik, apakah dia bisa mengatasi dengan kepala dingin. Dan itu yang kita perlu lihat. Demikian juga kalau kita melihat seorang calon suami, kita mesti lihat bagaimana penguasaan dirinya. Makanya saudara, firman Tuhan bilang seorang yang bisa menguasai diri, itu melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Nah, kriteria yang lain, bagaimana kita mencari seorang wanita, adalah di dalam ayat 26, yang bagian B, saudara. Dituliskan adalah di dalam bahasa Inggrisnya, dituliskan the law of kindness, ayat yang ke-26b. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. The law of kindness, jadi orangnya baik. Apa sih definisi baik? Di ayat yang ke-12 dituliskan begini, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Seumur hidupnya berarti sampai mati, saudara ya. Mau suaminya baik, tidak baik, dia tetap baik. Mau suaminya jahat, dia tetap baik. Mau suaminya uring-uringan, dia tetap baik. Mau suaminya tidak ngasih jatah bulanan, dia tetap baik. Mau suaminya lagi sedang susah, tidak bisa dapat pekerjaan, dia tetap baik. Mau suaminya pulang membawa penghasilan yang sangat minus, dia tetap baik. Mau suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, dia tetap baik. Nggak gampang ya. Tapi rupanya kata Alkitab mencari istri, mesti cari istri yang bisa punya kindness, hati yang baik. Saya pernah menceritakan ada seorang wanita yang dipaksa suaminya untuk bercerai. Dia betul-betul tidak mau bercerai walaupun dia disiksa, walaupun dia dianiaya. Dan yang membuat saya terharu ketika mendengar kesaksiannya dia adalah ketika dia tidak pernah menceritakan keburukan suaminya kepada siapapun. Bahkan kepada orang tua, apalagi kepada teman. Dia tidak pernah membukakan tentang aib suaminya. Saya waktu mendengar cerita ini, saya jadi berpikir dan introspeksi. Bagaimana dengan kita para wanita? Apakah kita itu bisa mengkeep kejelekan dan keburukan suami kita? Ataukah kita itu suka arisan, kumpul sama tetangga, lalu yang kita lakukan kita gosipin suami kita masing-masing. Kita cerita suami kita begini. Yang kita ceritain yang negatif semua. Nah, menurut ini, cari istri yang tidak pernah ngomong buruk tentang orang lain. Saudara, ada orang bilang begini, kalau dia bisa ngomong buruk atau gosipin seseorang, siapa yang berani menjamin bahwa dia tidak akan menggosipi tentang pasangannya? Kalau dia bisa berkata buruk tentang orang lain dengan gampang, berarti dia juga bisa berkata buruk tentang pasangan-pasangannya masing-masing. Karena itu, ayo, sebagai wanita kita juga belajar
untuk tidak mengucapkan yang buruk tentang suami-suami kita. Kita tetap berbuat baik kepada suami-suami kita. Kita tetap mengeluarkan kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memotivasi, kata-kata positif, kata-kata yang menguatkan. Kalau suami sedang susah, pekerjaannya tidak berhasil, kalau bawa pulang ke rumah penghasilan yang serba minim, kita tetap berkata, "Pak, thank you. Papa sudah berjuang buat keluarga kita. Terima kasih. Walaupun tidak seberapa, tapi kita sama-sama berjuang sama-sama, kita melibatkan Tuhan, kita berdoa, Tuhan siapa tahu juga bisa memberikan rezeki lebih." Saya yakin kalau istri yang begini bisa dukung suaminya di saat-saat terlemah dan di saat suami butuh support, saya yakin yang namanya berkat atau rezeki Tuhan bisa terjadi secara luar biasa. Nah, mungkin ini tips-tips yang bisa kita tangkap bagaimana sih kita bisa memilih pasangan, dalam hal ini adalah istri.